Sekarang udah jam, kalau di saya jam 9.43, kalau di teman-teman mungkin jam 8.43 saya buka untuk kegiatan malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Oke, di malam hari ini juga saya juga mohon maaf karena ada urusan mendadak tadi sehingga kita baru bisa memulai kegiatan Kemoding di malam hari ini. Dan untuk materinya sendiri, sesuai yang tadi saya sudah sampaikan, topiknya itu mengenai version control system. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas secara keseluruhan mengenai Visual Studio Code nih. Nah, mungkin dari teman-teman ada kendala atau mungkin masalah terkait penginstalan Visual Studio Code atau gimana, mungkin bisa bisa di-share atau di ini kalau ada. Soalnya kita nanti kedepannya akan sering menggunakan Visual Studio Code karena lebih menunjang juga untuk pembelajaran Kemoding. Makanya kita harapkan sih teman-teman sudah bisa menginstal Visual Studio Code dengan lancar. Untuk sistem requirement-nya kan kemarin saya sudah jelaskan, itu tidak terlalu berat, tapi mungkin nanti kalau pas kita mau belajar pembuatan aplikasi mungkin sudah saya sampaikan, terutama sih untuk penggunaan RAM ya. Jadi kalau RAM itu mungkin untuk pembuatan aplikasi minimal kita sudah minimal ya di dalam komputer atau laptop itu udah terpasang minimal 8 GB gitu, untuk RAM sendiri, karena pembuatan aplikasi kan agak sedikit ini ya, dan kita juga akan banyak menggunakan beberapa aplikasi gitu, jadi mungkin takutnya akan mengganggu dan masalah lainnya. Nah, makanya mungkin saya kemarin pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai minimum spesifikasi minimumnya. Tapi untuk Visual Studio Code-nya sih saya rasa masih ringan lah untuk kita pakai, misalnya untuk yang hal-hal yang ringan gitu. Kecuali nanti kalau kita mau buat aplikasi yang sudah menggunakan framework dan lain-lain, nah itu kita udah harus memperhatikan hardware yang kita gunakan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman apa ada yang masih kendala mungkin mengenai penginstalan VS Code atau gimana, mungkin bisa di ini, atau semua aman ya untuk penginstalannya? Kalau Mas Yagi aman nggak Mas penginstalan? Oh, oh, nggak apa-apa lah. Hmm. Tapi nanti coba diinstal aja Mas sih. Kalau memang ini, saya nggak tahu ya kok ada versi-versi sebelumnya. Tapi nanti coba saya cari lah. Gitu, cari. Nanti saya share kalau ada yang versi ringannya. Itu sebenarnya sudah termasuk ringan karena eh, sebenarnya untuk VS Code kan itu memang bahkan dari, kalau saya cek bentar ya, saya cek lagi ini di VS Code-nya. Uh, untuk sistem operasinya dia itu dari Windows 7 sih. Jadi dari Windows 7 juga masih bisa, kecuali yang pakai Windows XP ya. Windows XP kan udah ini. Jadi dari Windows 7 udah bisa diinstal. Nah, paling kalau prosesor sih saya rasa kemarin juga sudah kita ini ya. Dia itu direkomendasikan 1,6 GHz untuk ukur ininya, kecepatannya. Terus RAM-nya itu minimal 1 GB lah. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan 4 GB mungkin masih bisa untuk menggunakan VS Code.
gitu. Coba bentar. Ya, nanti coba Mas Yagi coba install ya supaya kita sama-sama juga bisa ini gitu. Oke. Itu installnya sih nggak susah sih, kita cuma eh, apa ya, cuma download aja nanti tinggal sesuai seperti biasa sih kita install. Kalau yang lain gimana? Yang lain aman atau ada kendala yang sama juga mungkin seperti Mas Yagi tadi dalam Aman, aman, penginstalan? aman. Aman. Kan untuk compiler aja. Oh, ya gini sih kita untuk compiler, jadi kita kan masih belum belajar bahasa pemrograman apapun nih. Jadi kita masih bahas tools-tools yang digunakan. Jadi nanti untuk compiler kita nanti akan mungkin kita akan belajar pas mempelajari suatu bahasa pemrograman lah. Karena masing-masing juga ada yang berbeda gitu. Untuk ada yang harus menggunakan compiler atau ada yang bisa di run. Mungkin kalau kayak compiler itu harus kayak contohnya mungkin C++, nah itu menggunakan compiler. Nah kalau misalnya kayak langsung di run itu contohnya seperti Python dan beberapa bahasa pemrograman yang dia langsung bisa langsung di run lah, tanpa harus compile seperti itu. Jadi tergantung nanti kita akan belajar bahasa pemrograman apa, dan nanti itu setelah materi ini kita akan langsung masuk. Nah itu nanti akan saya bikin saya akan apa ya jelaskan nanti kita menggunakan apa, karena juga saya masih memikirkan dulu apa ya bahasa pemrograman yang pas digunakan dan bisa kita langsung praktik secepatnya lah gitu, karena kan ini juga udah takutnya kita juga sudah mulai masuk ke tahapan tugas dan menjelang akhir semester gitu, jadi kita sebisa mungkin sudah pelajari suatu bahasa pemrograman lah. Nah, nanti untuk kedepannya nanti saya akan jelaskan mungkin di diskusi atau di grup chat masing-masing, grup chat Kemoding ya. Jadi ditunggu saja. Nah, kalau misalnya mengikuti pakai decoder, oh maksudnya ini pakai handphone ya. Handphone sih sebenarnya kalau nggak salah bisa pakai ini juga. Kalau butuh browser itu pakai yang kemarin saya jelaskan, VS Code yang pakai browser ya. VS Code.dev juga bisa digunakan. VS Code.dev. Nah, tapi kemarin kan saya sudah jelaskan kendalanya nanti ya, kita harus kalau mau menjalankan berarti kita butuh terminal juga gitu. Jadi terminalnya kan nggak disediain di browser gitu. Jadi dia menggunakan ini Xcode saya nggak tahu ya kalau bisa. Soalnya kan kalau menggunakan handphone minimal kita harus kalau mungkin Xcode bentar ya. Kalau pakai iPad Pro bisa juga sih sebenarnya pakai bentar ya, kalau saya cek terminal. Oke, sebentar. Sebenarnya pakai VS Code.dev juga bisa, tapi ya itu nanti butuh terminal. Nanti terminalnya terminal. Nah, nanti silakan di ini aja. Bentar ini saya bagikan linknya. Ini nanti cari aja terminal di ini ya, iPad atau Apple gitu. Soalnya kalau VS Code itu kan, nah kita kan kalau mau menjalankan program itu kan butuh namanya perintah dari ini ya, dari command line ya. Jadi agak kesulitan kalau kita cuma bisa menggunakan cuma menuliskan kode tapi tidak bisa dijalankan gitu kodenya.
Nah, mungkin kalau di beberapa ini, nah nanti menyesuaikan juga bahasa pemrogramannya apa gitu, dan tergantung juga. Nah, misalnya kalau nanti ada kayak kita mau belajar kayak pembuatan aplikasi web, kayaknya sepertinya banyak banyak yang langsung apa yang sudah disediakan gitu di websitenya. Tapi kalau misalnya kayak beberapa bahasa pemrograman mungkin karena belum ada yang membuat semacam website yang langsung dijalankan di situ, nah itu agak kesulitan itu. Nanti kita akan eh, saya juga nanti akan mengecek bahasa pemrograman yang pas untuk digunakan gitu. Untuk sementara kita eh, belajar dulu mengenai menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman yang sudah ada, silakan digunakan di ini. Kalau belum nanti saya akan cari solusinya, karena memang agak ini ya kalau kita menggunakan eh, kode editor gitu atau IDE tapi tidak bisa dijalankan gitu. Oke, mungkin dari saya itu mungkin ada lagi juga ya teman-teman yang lain yang ada kendala. Kalau mungkin udah aman, kita langsung mau bahas mengenai version control system. Kalau sudah aman. Sepertinya mungkin teman-teman yang lain juga aman. Nanti kalau ada kendala silakan didiskusikan juga di eh, grup Kemoding dan yang lainnya juga. Di grup iya, grup Kemoding Telegram sama di WA. Atau bisa juga langsung ke saya silakan untuk kita cari solusinya bersama. Oke lah, kalau tidak ada lagi kita langsung masuk ke topik mengenai version control system. Dari ini saya. Nah, untuk slide-nya, mohon maaf juga saya masih menggunakan sumber dari internet. Nah, belum persiapan juga masih kurang, tapi semoga aja eh, apa yang saya sudah jelaskan malam ini bisa teman-teman pahami dan mengerti gitu. Nah, untuk materinya saya menggunakan sumber materi dari YouTube. Ini eh, di YouTube ini namanya Program Zaman Now. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin sudah tahu mungkin atau mengetahui sedikit. Nah, kalau Programmer Zaman Now ini juga dia membahas beberapa teknologi juga. Nah, tapi untuk kali ini kita mau mempelajari mengenai version control system dan Git. Mungkin sedikit mengenai GitHub juga. Nah, sebenarnya slide ini itu agak panjang dan nanti saya akan share aja di sini di link atau sini aja saya share. Sorry. Nah, nanti silakan dicek. Nah, ini sebenarnya materinya agak banyak ya. Tapi saya karena mengingat waktu juga kita pelajari yang hal-hal penting aja. Mungkin teori juga ada, tapi sambil kita langsung praktek gitu. Oke, mengenai version control. Nah, ini kita sudah uh, bahas di sini. Nah, jadi, apa yang dimaksud dengan version control system? Nah, sebelum ada version control system, nah kita kan kalau mau bikin pekerjaan atau proyek lah, nah biasanya kan kita melakukan revisi ya. Nah, kalau mungkin untuk mahasiswa biasanya revisinya mengenai proposal atau skripsi atau yang lain gitu. Nah, biasanya kalau kita mau simpan dokumen itu kan namanya itu misalnya ya, contohnya dokumen satu. Nah, kemudian kalau kita mau revisi, kita simpan dengan nama dokumen 2. Nah, ini kita tidak menghapus dokumen satu karena
bisa saja kita akan balik ke misalnya apa yang ada di dokumen pertama gitu. Nah, kalau misalnya ada revisi lagi, kita tambahkan, kita simpan lagi gitu namanya, kita ubah dokumen 3. Nah, dan seterusnya. Nah, kenapa kita melakukan revisi tersebut? Nah, agar kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi gitu. Misalnya kan, misalnya ada penambahan bab gitu, atau kita misalnya ada sedikit perubahan mengenai kata pengantar, atau mungkin mengenai isinya gitu. Nah, dan sebagainya. Biasanya kan kita ada perubahan-perubahan sekecil apapun itu kan kita pasti ada perubahan. Nah, itu gunanya kita bisa mengetahui perubahannya seperti apa gitu. Setiap kita merevisi, dan misalnya ketika kita mau menggunakan revisi yang sebelumnya, nah kita bisa langsung buka ke dokumen yang sebelumnya gitu. Nah, itu kalau kita belum ada version control system. Nah, jadi dengan version control system ini, nah ini akan membantu kita dalam mengelola project gitu, seperti yang saya sudah jelaskan. Dalam melakukan perubahan-perubahan, nah version control system inilah yang membantu. Gitu. Nah, di sini dijelaskan version control itu atau version control system itu adalah sebuah sistem yang merekam perubahan pada file dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat versi sebelumnya jika diinginkan. Nah, ini di kalangan programmer atau developer sangat populer ya, karena programmer itu membuat kode program dalam bentuk tulisan, kode tulisan. Nah, dengan bantuan version control ini, programmer bisa merekam semua perubahan yang terjadi. Sehingga jika terjadi kesalahan misalnya, programmer bisa dengan mudah kembali ke versi sebelumnya. Tapi tidak hanya untuk file dalam bentuk teks. Nah, misalnya kalau kita juga misalnya bekerja atau mungkin sebagai seorang graphic designer gitu, membuat desain grafis. Nah, kita juga bisa memanfaatkan version control untuk merekam perubahan dari file gambar atau layout. Nah, misalnya kita ada file gambar gitu, atau icon dan atau lain-lain lah. Nah, misalnya kalau kita merasa ini file ini tidak perlukan lah, atau mau kembali ke sebelumnya gitu, perubahan sebelumnya. Nah, itu gampang kita menggunakan version control ini. Nah, ini version control. Nah, ini digunakan juga di graphic designer juga. Nah, untuk merekam perubahan sehingga tidak perlu membackup tiap perubahan secara manual gitu. Jadi kita tidak perlu membuat backupannya, kita tinggal mundur atau kembali ke perubahan yang kita inginkan gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan perubahannya gitu. Nah, ini nanti akan penting kalau misalnya teman-teman misalnya kalau sebagai programmer itu bekerja sebagai tim ya gitu. Jadi misalnya dalam satu apa misalnya modul misalnya atau tugas gitu kan, ini dikerjakan oleh beberapa tim gitu. Nah, misalnya kan kalau satu tim itu mengerjakan beberapa tugas gitu di dalam mengembangkan kode gitu. Nah, ini kadangkala kan teman-teman nanti pasti kan ada perbedaan-perbedaan penulisan kode gitu. Nah, hanya dengan menggunakan version control system ini, nah misalnya nanti akan terdeteksi gitu. Misalnya, oh ini yang dibuat developer ini, programmer ini, yang sana dibuat developer itu. Nah, misalnya juga nanti teman-teman buat kode yang sama gitu, misalnya aplikasi yang sama gitu. Nah, tetapi kodenya berbeda, nah itu bisa terdeteksi juga. Nah, ini sangat membantu gitu. Makanya memang dalam develop aplikasi atau apapun itu yang berkaitan dengan programming, nah ini version control system itu berperan penting lah. Gitu. Nah, mungkin ini secara teori saja. Jadi secara garis besar itu version control system itu dibagi 3. Jadi pertama adalah lokal,
kemudian ada centralize, dan ketiga ada distribute. Nah, kalau local version control itu jadi dia adalah version control yang berjalan hanya di lokal komputer. Nah, jadi hanya di komputer kita sendiri gitu. Pendekatan ini biasa dilakukan karena sederhana dan tidak membutuhkan server. Karena semua riwayat pekerjaan disimpan di lokal komputer. Nah, semua perubahan itu hanya disimpan di komputer kita masing-masing. Ya, jadi di sini dituliskan setiap perubahan versi yang terjadi pada file hanya disimpan di lokal komputer. Gitu. Nah, jadi seperti ini diagram local version control. Jadi ini misalnya database ini di lokal kita. Jadi di sini ada file. Nah, file ini kan misalnya kita mau buat versinya ke berapa gitu. Nah, jadi ada versi pertama, versi kedua, versi ketiga, dan seterusnya gitu. Nah, nanti kita misalnya kita versi ketiga. Nah, kita mau balik ke versi pertama. Nah, kita bisa secara mudah pindah ke versi pertama gitu. Nah, tapi ini memang dia disimpan di lokal komputer lah, lokal komputer kita. Jadi ya istilahnya kalau kita mau misalnya kita mau membuat aplikasi dan membutuhkan beberapa programmer, ya mau nggak mau programmer itu harus mengerjakan di satu komputer ini yang ada version control secara lokal ya. Nah, ini yang dimaksud dengan local version control. Nah, selanjutnya adalah centralized version control. Nah, masalah yang terjadi pada local version adalah jika komputer rusak maka seluruh data bisa hilang. Nah, ini juga kekurangan kalau kita menggunakan local version control gitu. Kalau ada kendala, ada masalah dengan lokal komputer kita, itu data misalnya kalau data-data di dalam bisa hilang gitu. Nah, akibatnya nanti ya kita harus membuat lagi gitu. Jadi kita nggak ada apa ya, version control ini tidak disimpan secara server. Jadi kita tidak bisa mengelolanya lagi gitu. Jadi kalau kita menggunakan local version ya itu hanya berlaku kalau komputer kita itu berfungsi dengan baik gitu. Nah, kalau rusak ya udah langsung kita menggunakan harus membuat lagi gitu. Nah, ini kan jadi pusing lagi nanti. Nah, selain itu agak sulit juga untuk berkolaborasi dengan pengguna lain atau programmer lain jika file hanya ada di satu komputer. Itu seperti tadi saya bilang ya, kalau programmernya ada 5 ya semua harus dipakai di satu komputer gitu. Nah, untuk menangani kedua masalah ini kita bisa menggunakan centralized version control. Nah, jadi kalau centralized version control ini menyimpan seluruh data revisi di server. Gitu. Pengguna bisa mengakses data ke server untuk melihat file. Nah, jadi kalau sebelumnya kita hanya menggunakan satu lokal komputer, nah kalau centralized ini dia menggunakan satu server. Jadi satu server bisa menggunakan 3, 4, atau seterusnya lah komputer gitu. Jadi misalnya satu komputer rusak, nah komputer lain masih bisa menggunakan gitu. Dengan datanya itu disimpan di server. Gitu. Nah, kekurangannya adalah kalau penggunanya offline, nah mereka tidak bisa melihat riwayat file karena semua riwayat hanya ada di server gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jika server down maka seluruh pengguna tidak bisa melakukan perubahan. Nah, ini bergantung ke servernya gitu. Jadi kalau servernya down atau mengalami masalah, nah itu kita tidak bisa melakukan perubahan gitu. Nah, ini kan juga akan menjadi kendala ya kalau kita mau bikin perubahan ternyata servernya lagi down. Nah, itu bahaya gitu. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mungkin contoh kalau misalnya kita alami saat ini ya, ya seperti LMS sekarang lah. Kalau LMS sekarang kan masih ada masalah tuh. Nah, kalau dia masih dalam tahap servernya masih down, nah kita kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu di LMS. Seperti itu. Itu juga kekurangan juga kalau kita menggunakan centralized version control gitu. Kalau dia disimpan ke dalam server ya kekurangannya kalau servernya down kita nggak bisa menggunakan apa nggak bisa melakukan perubahan atau menggunakan version control ini gitu. Itu baratnya. Nah, contoh centralized version control itu adalah subversion.
mungkin bisa dicari. Nah, ini diagramnya ya. Jadi ini version control di dalam satu server. Nah, ini bisa digunakan dalam beberapa komputer gitu. Baik ada 2 atau yang lain. Nah, misalnya komputer 1 rusak gitu. Kita masih bisa komputer 2 masih bisa mengakses gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Karena datanya nggak akan hilang karena datanya disimpan di server. Nah, tapi seperti tadi ya saya bilang kalau servernya down ya kita nggak bisa mengakses. Semua komputer pun tidak bisa mengakses version control sistem ini yang disimpan di dalam server. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah distribute version control. Nah, distribute version control ini adalah alternatif dari centralized version control. Dalam DVCS, klien tidak hanya mengambil file versi terakhir, namun seluruh riwayat revisi dikopi ke seluruhnya gitu. Jadi kalau distribute version control ini kita tidak hanya mengambil file yang versi terakhir ya, jadi kita bisa ambil semua riwayat revisinya gitu. Nah, misalnya kalau kita hal ini menjadikan jika terjadi masalah dengan server, klien masih bisa bekerja memanipulasi file sampai melihat riwayat perubahan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya ada kendala dengan server, nah kita masih bisa dalam kliennya masih bisa bisa menggunakan memanipulasi gitu. Bahkan dalam distributed version control, server bisa lebih dari satu karena tiap servernya isinya sama dan full backup data. Nah, contoh distributed version control itu adalah Git, Mercurial, dan lain-lain. Nah, tapi kali ini kita akan bahas mengenai Git saja. Nah, jadi seperti ini ya kalau distributed version control gitu. Jadi ada server di sini. Jadi kita masing-masing sudah ada file ya. Jadi kita setiap perubahan itu kita bisa mengenali satu sama lain. Jadi misalnya perubahan itu tidak kalau dibandingkan dengan centralized kan kalau kita mau lakukan perubahannya disimpan di server ya. Tapi kalau distributed version control, nah misalnya ada perubahan di komputer A. Nah, server dan komputer B ini itu perubahannya akan terupdate juga gitu. Jadi dia akan mengikuti. Jadi, nah ini misalnya kalau servernya down, nah dari komputer A ini kita masih bisa melakukan perubahan gitu. Nah, nanti komputer B juga bisa melihat perubahannya seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan distributed version control. Nah, mungkin ini teorinya agak panjang dan agak banyak. Dan sekarang kita akan masuk ke pengenalan Git. Nah, Git ini muncul dengan latar belakang open source ya. Jadi open source dari project Linux kernel. Nah, ini dari Linux ya. Git ini sebenarnya dari Linux. Nah, di tahun 91 sampai 2002, Linux kernel ini didevelop hanya untuk memanfaatkan patch dan archive files ya. Jadi yang menggunakan patch gitu. Nah, dan file yang diarsip seperti itu. Nah, kemudian tahun 2002 Linux kernel itu menggunakan distributed version control bernama Bitkeeper. Nah, jadi sudah muncul distributed version control yang tadi di sini itu namanya Bitkeeper. Nah, kemudian di tahun 2005 itu perusahaan pemilik Bitkeeper dengan komunitas Linux itu hubungannya kurang membaik sehingga pembuat Linus Torvalds, nah ini yang membuat Linux itu membuat distributed version control sendiri gitu. Nah, distributed version control ini dinamakan dengan Git. Nah, jadi Git ini itu dibuat juga oleh yang membuat Linux gitu. Jadi Linus Torvalds ini juga membuat Git. Nah, dan Git ini dikenalkan tahun 2005. Nah, mungkin awalnya Git juga masih belum dikenal karena mungkin dulu kan mungkin perubahan aplikasi juga nggak terlalu besar. Nah, tapi lama kelamaan itu Git semakin populer gitu. Dan sekarang menjadi distributed version control yang paling populer di dunia, masuk di Indonesia. Nah, Git itu sangat cepat, ringan, dan baik dalam memanage project dengan ukuran besar. Nah, jadi Git ini digunakan dalam project dengan skala yang besar. Nah, terutama kalau misalnya
project tersebut dikerjakan oleh beberapa developer. Nah, ini juga Git dapat memanage dengan baik gitu. Nah, jadi Git ini adalah salah satu distributed version control yang ada. Nah, jadi dia hanya adalah salah satu ya. Tapi masih ada distributed version control yang lain seperti tadi di sini itu Mercurial gitu. Nah, Git tidak membutuhkan server untuk melakukan perubahan atau melihat riwayat revisi. Gitu. Hal ini dikarenakan dalam Git semua riwayat project akan selalu diduplikasi, baik di server ataupun di lokal. Nah, artinya sebenarnya Git juga bisa digunakan sebagai local version control. Nah, seperti itu. Jadi Git juga bisa dipakai sebagai local version. Jadi misalnya Git ini jadi adalah gabungan juga distributed sama lokal. LVC sama divisi kan. Gitu. Jadi kalau kita membuat perubahan gitu, perubahan project, misalnya menambahkan sesuatu gitu. Nah, ketika kita menyimpan di lokal, nah di server juga tersimpan dan di komputer juga yang terhubung juga tersimpan juga gitu. Jadi kita tidak ada masalah kalau misalnya salah satu komputer mengalami kendala gitu. Jadi misalnya komputer saya misalnya tiba-tiba rusak gitu. Nah, misalnya projectnya itu dikerjakan dengan 4 orang developer lah atau programmer. Nah, jadi 3 programmer lain ini masih bisa mengecek perubahannya gitu dan bisa melakukan perubahan. Nah, nanti pas ada perubahan dari 3 developer, misalnya 3 programmer, nah misalnya komputer saya berfungsi lagi nih. Nah, nanti pas saya ngecek juga di komputer saya, nah itu perubahannya langsung diupdate di komputer saya. Jadi seperti itu. Jadi dia jadi tidak ada kendala karena dia dilakukan duplikasi juga. Gitu. Nah, setiap perubahan yang terjadi di Git itu akan dibuat signature atau tanda, nah menggunakan algoritma hashing SHA-1. Jadi setiap perubahan itu dia menggunakan penanda ya. Jadi, nah penanda ini supaya perubahannya itu memang benar-benar dideteksi dan komputer atau misalnya server yang terkonek sama komputer kita itu bisa juga mengetahui perubahan yang kita lakukan gitu. Nah, ini menggunakan algoritma hashing untuk penandanya gitu. Semua hal yang terjadi di Git secara otomatis akan dicatat. Nah, hal ini menjadikan perubahan apapun di Git pasti selalu bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan Git. Nah, Git adalah aplikasi open source dan gratis. Kita bisa menggunakan aplikasi Git dengan bebas. Nah, Git ini itu tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Nah, untuk mendownloadnya itu untuk menginstal Git, nah kita pergi ke ini, bentar saya ini lagi. Saya buka. Sorry. Nah, untuk linknya saya share di sini ya. Kita menginstal. Nah, jadi untuk menginstal Git, nah kalau teman-teman buka ke link yang sudah saya share di sini di git in scm.com/download, nah itu akan muncul tampilan seperti ini. Gitu. Ini saya share juga di grup supaya teman-teman juga bisa langsung akses. Nah, untuk Git sendiri ini, nah, jadi teman-teman silakan mendownload dulu sesuai dengan sistem operasi masing-masing. Kalau Windows ya silakan, nanti dia langsung ada ininya ya, langsung ada langsung di download ininya. Nah, kalau kita klik download, nah ini ada beberapa versi installer, kita ada beberapa cara mendownload. Nah,
uh, kita menggunakan yang ini ya, standalone installer gitu. Jadi dia ini lebih versi apa namanya, installernya lebih lengkap. Kalau yang portable ini biasanya ada pembatasan mungkin untuk fiturnya. Nah, takutnya ketika kita menggunakan biasanya ada masalah, jadi kita gunakan yang standalone installer. Nah, ini nanti menyesuaikan aja dengan sistem operasi juga. Windows-nya berapa bit? Ya, Windows 10 32 bit, nah silakan. Kalau 64 bit juga silakan. Nah, kalau saya karena menggunakan 64 bit ya saya tinggal install di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti kita tinggal ada ininya. Karena saya sudah install, eh, jadi saya tidak perlu ini lagi ya. Sudah saya download. Nah, kalau bentar ini saya cek lagi. Nah, biasanya kalau sudah di-download, biasanya silakan ikuti ininya aja, penginstalannya gitu. Cara installnya seperti apa, instalasinya gitu. Ntar ini karena saya sudah install, jadi tidak ini instalasinya juga tidak susah untuk Windows. Disilakan di ini untuk caranya. Ini uh, nanti saya juga akan bagikan juga cara penginstalannya. Kalau untuk Windows ya, untuk Windows dan Mac nanti saya akan share. Nah, jadi tapi instalasinya sih tidak susah ya, tidak susah. Jadi tinggal di download aja. Nanti kalau sudah di download, diinstal. Nah, uh, nanti akan muncul beberapa file ya, beberapa aplikasi. Nah, mungkin langsung. Oke, sorry, mohon maaf tadi saya ini. Saya balik lagi ke sini ya. Bentar. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah install Git itu biasanya ada muncul beberapa ini ya di Git. Nah, coba kita cari Git. Nah, ada dua ya. Jadi Git base sama Git GUI. Nah, Git base ini itu terminal. Jadi terminal yang sudah disediakan oleh Git gitu. Nah, Git base ini juga salah satu terminal yang sering saya gunakan karena dia bisa apa ya istilahnya, bisa melakukan perintah command line ya, perintah-perintah command line itu dari beberapa sistem operasi gitu. Misalnya kalau Linux bisa, Windows bisa, dari Mac juga bisa. Misalnya kalau teman-teman menggunakan MacBook atau menggunakan sistem operasi Mac, nah teman-teman kalau menggunakan Git base ini bisa bisa menjalankan perintah command line-nya yang berasal dari Windows atau dari Linux. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah menginstal Git, nah nanti akan muncul Git base sama Git GUI. Nah, teman-teman klik Git base, nah seperti ini jadi munculnya. Nah, seperti ini ya, kelihatan. Nah, nanti teman-teman kalau mengecek sudah terinstall atau belum, silakan klik Git min version seperti ini. Git min, ini saya cek lagi ya di ini. Nah, git min version. Jadi git min version. Min version, sorry. Nah, nanti akan muncul di sini ya, git version 2, version berapa, dan sistem operasinya berapa gitu. Nah, ini beda-beda tergantung sistem operasi masing-masing. Gitu. Jadi ya, kalau teman-teman sudah menginstal, silakan buka ini ya, git base, atau buka cmd juga bisa, cmd. Nah, silakan git min version. Sama juga kebuka ya. Seperti itu. Kalau teman-teman misalnya mengetik git min version terus dia belum ada, nah berarti itu belum terinstall di komputer teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menginstalnya. Seperti itu.
untuk Git ini. Nah, instalasinya juga nggak susah ya, jadi silakan mengikuti aja cara penginstalannya, cara normal gitu. Nah, kemudian ntar ini kemudian kita masuk ke konfigurasinya ya. Jadi kita bisa konfigurasi di sini. Nah, kalau kita sudah menginstal Git, nah hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan konfigurasi gitu. Yang paling utama itu kita lakukan konfigurasi username dan user email. Nah, kenapa kita harus melakukan konfigurasi? Karena nanti kita misalnya menggunakan GitHub atau version control yang menggunakan cloud ya, itu sudah mendeteksi konfigurasi secara global dari komputer kita. Jadi ini semacam pengenal di Git kita masing-masing. Nah, caranya itu perintahnya seperti ini ya. Git config min global spasi username user titik name baru namanya apa. Gitu. Baru di sini git config min global user titik email. Nah, kita isikan email. Nah, coba saya praktekkan aja. Saya menggunakan git command prompt aja. Teman-teman bisa juga menggunakan command prompt. Nah, pastikan sekali lagi teman-teman sudah menginstal Git ya. Jadi kalau Git min version, nah kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah diinstal. Gitu. Nah, sekarang kita coba melakukan konfigurasi di Git. Sorry, saya perkecil dulu. Nah, jadi git config min global spasi user titik name spasi. Nah, silakan isi username-nya sesuai dengan nama teman-teman masing-masing. Misalnya kalau saya misalnya Jonathan, nah seperti ini, kemudian nanti di enter. Nah, kalau sudah, baru karena saya sudah melakukan konfigurasi, jadi saya tidak perlu ini lagi. Baru yang kedua itu nanti git config min global user titik email, itu misalnya emailnya misalnya apa gitu. Misalnya kalau contohnya misalnya unknown@gmail.com misalnya seperti itu ya. Ini hanya saya contohkan saja. Ini menyesuaikan dengan email teman-teman masing-masing gitu. Nah, kalau sudah, untuk mengeceknya itu teman-teman cek perintahnya git git config ya, git config min global min list. Ini saya cek. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti muncul di bawah sini username-nya apa, baru user emailnya apa. Nah, yang lain ini tidak perlu ini konfigurasi otomatis dari Git-nya. Ntar ada yang di ini. Oh iya. Oke, mungkin kalau teman-teman mau ini silakan, mungkin yang mau share screen juga untuk instalasinya. Jadi supaya saya juga tahu teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Silakan ya. Mungkin ada yang ingin jadi sukarelawan, mungkin bisa bantu supaya bisa ini. Yang memang belum sama sekali menginstal. Oh, Mas Alfat udah ya? Nah, jadi udah diinstal ya untuk ininya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa, atau Mas Saiful Anwar mungkin bisa, kalau ini yang memang yang mau apa ya, share screen juga cara penginstalannya. Ulang instalasinya ya. Ya sih, kalau diulang udah ini sih.
Tapi sih instalasinya nggak masalah sih Mas. Jadi kalau sudah keinstall itu, iya. Kalau Mas Agus sudah install belum untuk Git-nya ini? Kalau belum mungkin bisa dipraktekkan ya, yang belum aja. Coba di ini, nanti nanti kita arahkan. Oh ya, Mas Agus Susanto sudah. Kalau Mas Agus Herianto gimana? Silakan yang belum ini oh masih di luar. Oke oke. Mungkin yang sudah ada waktu luang juga silakan di ini di silakan di share screen kalau yang ingin uh, bersedia, supaya bisa membantu juga teman-teman bagaimana cara menginstalnya. Yang terutama yang belum ya, yang belum sama sekali menginstal. Kalau Om Arman ini udah atau belum nih install Git-nya? Atau siapapun yang memang belum? Iya, oke. Jadi kasih link aja. Nah, tapi nanti kalau ada kendala silakan di ini ya, disampaikan di grup. Jadi kita terbuka untuk ini sama-sama kita cari solusi ya gitu. Oke, mungkin kalau ini kita lanjut lagi ke setelah konfigurasi kita langsung belajar mengenai, saya lanjut dulu ya. Jadi kita habis melakukan konfigurasi saya ini lagi bentar share screen lagi. Oh iya, nggak masalah. Kalau yang lagi di luar menyimak aja, nanti saya akan bagikan link cara instalasinya ya. Ini tidak susah untuk instalasinya. Oke, bentar saya balik ke sini dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang dimaksud dengan repository. Mungkin teman-teman tadi setelah melakukan konfigurasi, nah kita langsung ke repository dulu. Nah, repository ini adalah sebutan yang lain untuk project ya. Jadi project itu kalau di Git itu disebut dengan repository. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman menggunakan Git itu dan uh, mendengar istilah ini, berarti itu adalah project lah istilahnya. Tapi ini di Git, atau bisa dibilang juga sebagai folder ya. Jadi folder yang kita isinya itu project kita. Nah, folder itu kita namakan dengan repository. Nah, kita bisa membuat folder kosong atau folder yang berisi file, lalu membuatnya sebagai Git repository. Atau kita bisa melakukan Git repository yang ada di server Git, atau juga bisa yang ada di cloud ini ya, cloud version control ya, seperti GitHub atau yang lainnya seperti itu. Nah, untuk membuat repository kita hanya perlu menggunakan perintah git init. Nah, coba langsung saja saya praktekkan ya. Jadi saya praktekkan langsung. Teman-teman silakan buat folder aja, apapun ya, dimanapun. Di desktop di ini bisa. Nah, ini saya sudah saya misalnya contoh buat di sini ya, di Git. Nah, misalnya kita buat namanya repository pertama gitu. Nama foldernya ya, repository pertama. Nah, seperti ini. Pastikan nama foldernya itu disambung ya, jadi kita juga mungkin harus membiasakan juga membuat penamaan folder atau file ya, itu disambung, jangan sampai dipisah seperti ini. Nanti akan kesulitan kalau kita mau mengelola ininya ya, mengelola foldernya atau lokasinya seperti itu. Jadi usahakan pakai, kalau nggak min itu underscore juga bisa. Itu sesuai dengan
keinginan teman-teman. Nah, kita buat seperti ini, folder pertama. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan klik kanan di sini ya, repository pertama klik kanan. Nah, buka git base here ya. Di sini nanti kalau ada sudah diinstal gitnya, silakan buka git base here. Nah, nanti ini adalah path-nya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan ketik perintah git init. Nah, gunanya apa? Nah, ini kan sebenarnya kalau kita buat project itu atau folder, nah ini kan foldernya belum terkoneksi sama Git ya. Jadi ini hanya folder biasa gitu. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita membuat ini menjadi repository, jadi ini hanya folder ya. Jadi ketika kita ingin membuat dia sebagai repository, nah kita mengetik git spasi init. Nah, kalau kita membuat git spasi init, nah jadi dia membuat ya. Jadi di sini di initialize empty git repository. Nah, nanti teman-teman, nah ini masih kosong. Tetapi kalau kita lihat di sini, teman-teman yang menggunakan Windows ya, kita buka yang hidden items. Nah, di sini ada folder dari Git-nya. Ini. Nah, ini pastikan teman-teman jangan sampai menghapus ya, atau menghapus apapun yang di dalam sini ya. Jadi dibiarkan saja. Ini yang folder ini ada di dalam sini. Nah, ini disembunyikan ini. Jadi pastikan jangan dimanipulasi atau diedit apapun. Nah, nanti kalau diedit, nah ini nanti akan berkaitan dengan perubahan-perubahannya. Jadi nanti perubahannya akan dilakukan oleh Git. Begitu. Nah, dibiarkan saja hidden itemsnya dimatikan. Nah, nanti kita masuk seperti ini. Nah, ketika kita membuat repository, nah nanti akan muncul di sini ya, muncul branch. Nah, ini namanya branch ya. Ini branchnya namanya master di sini. Jadi kita sudah membuat, jadi ini sudah menjadi repository. Jadi yang pertama itu sebelumnya folder ini namanya repository pertama, seperti folder biasa. Nah, ini sudah menjadi repository untuk Git gitu. Jadi Git jadi sudah terkoneksi sama Git ya, terintegrasi gitu istilahnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu untuk membuat Git. Nah, jadi di sini dilakukan dari dalam folder yang akan kita jadikan sebagai Git repository. Setelah membuat Git repository, nah kita bisa lihat ada folder baru dengan nama .git ya, seperti tadi. Nah, .git ini merupakan folder yang berisikan database Git. Nah, jangan sampai kita merubah data yang terdapat di folder Git ini. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat Git status ya. Jadi ini untuk mengetahui status yang ada di repository seperti ini. Caranya kita mengetik git spasi status. Nah, jadi spasi status dijelaskan di sini adalah on branch master. Ya, jadi on branch master. Jadi ini namanya branch-nya, nanti branch ini kita akan jelaskan singkat. Nah, ini teman-teman silakan ngecek menggunakan git status ya untuk mengecek. Kemudian di sini itu di sini dijelaskan not commits yet. Nah, jadi belum ada perubahan yang dilakukan. Nah, commits ini nanti saya akan jelaskan arti dari commit. Nah, kemudian di sini nothing to commit ya, karena kita belum ada penambahan file ya. Jadi kalau sudah ada penambahan atau perubahan, nah biasanya akan terdeteksi. Nanti saya akan praktikkan setelah ini. Gitu. Jadi di sini itu informasi nanti akan menjelaskan informasi-informasi mengenai repository yang ada di project kita. Ini anggap sekarang sudah menjadi repository ya. Jadi repository atau project lah seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai workflow. Nah, workflow ini kita mengenal dengan 3 stage ya. Jadi 3 keadaan. Nah, ini hal yang paling penting ya. Kita harus pahami ketika kita mau menggunakan Git. Nah, agar kita bisa menguasai Git juga gitu dan bisa
melakukan perubahan dengan memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, Git ini ada yang namanya 3 state ya, atau 3 keadaan. Yang pertama itu adalah ada modified, kemudian yang kedua ada stage, dan ketiga itu committed ya. Nah, yang pertama modified dulu. Modified ini artinya kita kita menambah file, mengedit file atau menghapus, namun belum disimpan ke repository gitu. Jadi kita hanya disimpan di folder kita saja, di lokal komputer lah istilahnya. Nah, kemudian state yang kedua itu adalah staged, atau ini artinya kita menandai modifikasi yang kita lakukan terhadap perubahan file ya, yang disimpan secara permanen ke repository. Nah, artinya kalau kita misalnya kita sudah menambah file ya, kemudian kita ingin menyimpan ke repository. Nah, itu nanti stage-nya itu akan berubah menjadi stage-nya itu akan berubah menjadi staged ya, stage. Nah, tapi dia itu jadi dia belum disimpan ke repository. Jadi ini hanya istilahnya kita hanya melakukan modifikasi lah gitu. Kita melakukan penandaan di Git gitu. Nah, kalau sudah committed, nah berarti sudah disimpan ke repository, berarti ada perubahannya. Perubahannya sudah disimpan. Jadi sebelum praktik ini saya masih akan jelaskan juga three section. Nah, ketika kita sudah mempelajari 3 state, nah di state itu dilakukan di section yang berbeda-berbeda. Nah, yang pertama itu working directory, kemudian ada staging area, dan juga repository. Nah, kalau kita melakukan modifikasi file, mau kita menambahkan, mengedit, menghapus, nah itu dilakukan di working directory gitu. Nah, kemudian staging area ini adalah section di mana file sudah disiapkan untuk disimpan secara permanen. Nah, di staging area ini semua informasi perubahan file akan disimpan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah repository. Nah, repository ini merupakan tempat di mana semua file dan database riwayat disimpan. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Perintahnya nanti git add dan git commit. Nah, nanti ketika kita menambah file apapun gitu, nanti di sini itu masih di dalam keadaan working ya, atau di ini modified, stage-nya itu masih dalam modified di sini ya. Di sini modified. Jadi kita hanya mengubah tapi belum disimpan ke repository. Kita harus melakukan 2 kali ya ketika kita menambahkan file. Nah, kita melakukan git add. Nah, nanti di sini itu adalah staging. Nanti dia masuk ke staging index atau staging area ya. Nah, ini staging area seperti tadi ya. Filenya sudah disimpan, sudah disiapkan ya istilahnya. Jadi belum disiapkan untuk disimpan menjadi repository gitu. Misalnya teman-teman sudah melakukan git add, nah tapi misalnya ada perubahan lagi, nah nanti teman-teman dia akan balik lagi ke working. Nah, nanti kita akan praktik setelah ini. Nah, kemudian nanti setelah staging area kita langsung git commit di sini. Git commit masuk, nanti dia akan menjadi repository. Seperti itu. Nah, coba kita langsung praktek aja seperti ini. Pertama di Explorer itu teman-teman misalnya buat aja satu file. Nah, ini saya ambil contoh aja. Filenya misalnya dalam bentuk teks ya. Hanya kita simpan namanya file 1.txt seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya dia sudah ada file. Nah, file ini kita sudah tambahkan, tetapi dia masih belum terdeteksi sama Git. Jadi Git belum dia belum masuk ke dalam repository, misalnya seperti itu ya. Jadi dalam folder dia sudah ada filenya, tapi di repositorinya masih belum. Nah, untuk mengeceknya kita langsung saja menekan perintah git status. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi kita masih di branch master, belum di commit. Nah, dia ada status baru lagi di sini, namanya untracked files. Jadi dia filenya sudah ada, tetapi dia belum
dimasukkan, disiapkan untuk dijadikan repositori, seperti itu. Nah, kalau di materi tadi seperti ini. Nah, jadi ketika kita menambahkan file satu ini ya, jadi dia masih di working sini, statusnya di sini ya, sectionnya. Gitu. Jadi dia belum di istilahnya masih modified atau ditambahkan ya untracked seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melakukan perintah git add, nah seperti ini kan dia disuruh git add, kemudian filenya apa gitu. Nah, nanti dia dimasukkan ke staging index. Baru nanti setelah kita commit baru masuk ke repository. Nah, kalau kita sudah mengetahui tinggal keadaan, nah bagaimana alur kerjanya. Nah, setiap perubahan secara sederhananya itu akan dilakukan di working directory. Nah, jadi kita mau menambahkan apapun gitu. Atau kita mau ini menghapus dan apapun. Nah, itu nanti dia masuk ke working directory. Nah, ini istilahnya working directory dia. Sectionnya. Nah, kemudian nanti kalau kita mau siapkan untuk disimpan ke dalam apa ya istilahnya ke dalam Git atau repository, nah kita akan bawa perubahan ke staging index atau staging area istilahnya. Selanjutnya kita bisa melakukan penyimpanan versi baru secara permanen ke repository. Nah, misalnya ya, misalnya ini file 1 kan kita udah tambahkan. Nah, di sini Antrena. Supaya kita persiapkan, misalnya file ini kita mau siapkan untuk dimasukkan ke repository ya. Jadi tinggal kita cukup menekan membuat perintah git spasi add spasi nama filenya. Nah, file ini misalnya kalau sudah ada f seperti ini kita tinggal tekan tab saja. Nah, nanti tinggal muncul seperti ini ya. File 1.txt. Seperti ini. Ini saya ini aja, sorry. File 1 aja ya. Jadi file 1 aja di sini ya. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya saya cek lagi git statusnya sebelum saya add. Jadi seperti ini ya, sama seperti yang di atas. Jadi dia harus disiapkan dulu. Nah, kalau kita sudah ya apa ya istilahnya kita memang ingin menyiapkan file ini untuk masuk ke dalam repository atau project, nah kita tinggal buat di sini git add nama filenya f. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ada f seperti ini atau apa huruf awal, kita tinggal tekan tab, nah langsung muncul karena filenya hanya satu ya. Nah, kalau kita menekan add di sini kita enter. Nah, coba kita cek di git status lagi. Nah, dia udah berubah ya. Jadi sekarang ketika kita sudah menekan git add, nah dia masuknya ke staging index. Jadi seperti ini ya. File 1 working tadi ketika saya melakukan perintah git add, dia masuk ke staging index atau staging area. Nah, jadi ini sudah masuk ke staging area di sini. Di sini ya. Nah, di sini dibilang belum ada yang di commit ya. Baru perubahannya di changes to be commit. Jadi dia menunggu ya untuk dilakukan commit supaya dia disimpan ke repository gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita benar-benar sudah siap untuk dimasukkan ya di repository ya, kita tinggal git spasi commit. Nah, git spasi commit ini dia ada banyak ini ya, jadi jangan langsung git commit seperti ini. Nah, biasanya kalau di git commit seperti ini itu ada pesan. Dan ini saya cek lagi. Nah, nanti dia akan ada pesan ya. Nah, kalau kita mau git commit, nah pesannya itu kita menggunakan min m. Nah, ini maksudnya message-nya. Jadi setiap perubahan kita harus ada judulnya atau pesannya misalnya. Nah, pesannya di sini kita bisa pakai petik 2 di dalamnya, kita terserah. Nah, pastikan pesan yang kita tuliskan di dalam itu pesan yang memudahkan kita juga ya. Jadi misalnya
di sini dituliskan kita kan menambahkan file ya, misalnya kita pesannya menulis tulisan aja menambahkan file file 1.txt. Nah, secara simpel seperti ini aja untuk kita melakukan perintah commit-nya. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita tinggal enter saja. Nah, nanti akan dituliskan di sini ya, master commit-nya. Nah, ini apa ya, penandanya ya dalam bentuk hash algoritma tadi ya, algoritma hashing salah satu. Nah, nanti dibuat seperti ini. Nah, baru pesan commit-nya apa? Menambahkan file 1.txt. Nah, kalau kita sudah membuat git commit seperti ini, tandanya dia sudah masuk ke repository seperti ini, git commit pesannya. Itu. Seperti itu ya untuk nah, misalnya kalau kita git status lagi, nah di sini dibilang on branch master, nothing to commit, working tree clean. Nah, jadi kita sudah melakukan commit, nah jadi di sini udah clean. Jadi istilahnya file di sini itu kita sudah masukkan ke dalam repository seperti itu. Nah, misalnya kita ingin melakukan perubahan lagi di dalam file. Nah, coba saya buka di Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa langsung bisa di sini ya. Bisa klik kanan terus open with code, atau kalau perintah di terminalnya bisa langsung code titik ya. Nah, istilahnya di sini udah istilahnya dia nanti akan membuka Visual Studio Code. Nah, coba saya enter. Nah, nanti di sini ya. Nah, ini kan kita baru menambahkan file ya. Jadi di sini dia belum ada perubahan. Bentar. Tree-nya ya, jadi di sini karena dia belum ada, kita belum masukkan dia sebagai apa ya, cloud ya, cloud version control ya. Jadi dia masih belum ke ini. Nah, di sini kita misalnya ya, kita melakukan perubahan, menambahkan baris misalnya. Menambahkan baris di sini. Nah, kalau kita menambahkan baris itu ketika kita save, nah nanti dia akan kembali ke istilahnya working directory seperti itu ya. Jadi dia tidak masuk ke repository. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, tiba-tiba di sini ada warnanya, warna filenya ini berubah menjadi kayak kuning gitu ya, kuning seperti ini. Nah, nanti di sini hurufnya M. Nah, M ini artinya modified ya. Jadi dia sudah, jadi perubahan yang kita lakukan sudah ada, tetapi di repositorinya masih belum seperti itu. Nah, kalau kita mengklik git status, nah kelihatan di sini ya. Jadi dia masuk changes not state for commit. Jadi dia belum masuk ke staging area seperti tadi ya. Jadi dia belum di staging. Nah, ini belum masuk ke staging area di sini ya. Jadi kita perlu melakukan, kalau kita sudah menyimpan apapun perubahan di file kita, nah kita pertama kita lakukan git add lagi seperti biasa. Git add file 1.txt untuk mempersiapkan bahwa ini sudah melakukan perubahan seperti itu. Nah, kita enter, begitu enter. Nah, ketika kita git status lagi, nah perubahannya ini dia menunggu, gitnya menunggu untuk di commit. Jadi dia menunggu untuk dimasukkan ke repository. Jadi kita udah mempersiapkan, bukan persiapan untuk dimasukkan ke dalam repository. Nah, misalnya nih teman-teman misalnya ada perubahan, misalnya baris 1 di sini kita simpan lagi. Nah, coba kita cek ya di sini git status. Nah, ini ada 2 ternyata nanti. Jadi di sini dia perubahannya untuk di komennya. Nanti di komennya ini yang sebelumnya ya di sini ya. Di sini yang di baris di bagian sini dia
siap untuk di-commit, tapi di sini belum keseluruhan. Jadi di sini ya dilihat ya, ada dua perbedaan ya. Jadi ketika kita tadi sudah git add tapi kita melakukan perubahan lagi, nah nanti akan dua status seperti itu. Nah, ketika di commit nanti ketika kita git commit pesannya ya dia hanya di sini. Satunya dia tidak akan di commit gitu, dimasukkan ke repository. Nah, kalau kita misalnya ada perubahan ya kita tinggal git add saja seperti biasa ya. Git add file tadi seperti ini. Nah, kita enter. Nah, kita git status lagi. Nah, jadi dia sudah keseluruhan ya, jadi semuanya sudah disiapkan seperti itu. Jadi hati-hati kalau teman-teman sudah git add tapi masih ada perubahan lagi, teman-teman pastikan harus kalau perubahannya sudah akan ingin disiapkan gitu, tinggal melakukan perintah git add baru nama filenya apa seperti itu. Nah, kalau sudah memang kita benar-benar siapkan untuk masuk ke repository, nah kita git commit lagi gitu. Min m kasih misalnya menambahkan baris ke-1 di file 1.txt seperti ini, simpel saja. Ketika kita git commit seperti ini, kita enter. Nah, di sini dia di sini dituliskan branch-nya master, baru di sini hashing-nya. Nah, jadi setiap perubahan itu apa ya? Setiap perubahannya itu algoritma hashing-nya penandanya ini akan berubah juga gitu. Nah, gunanya nanti dia benar-benar kedeteksi perubahannya apa dari Git. Jadi kita juga kalau mau mengaksesnya tinggal mudah gitu. Gitu. Nah, kemudian di sini ketika Git status, nah, dia on branch master seperti ini. Jadi nothing to commit, working tree clean seperti ini. Seperti itu untuk perubahannya. Nah, itu untuk perintah. Jadi perintah yang paling akan sering kita gunakan ya ada dua di sini ya, git add sama git commit, min m dan pesannya gitu. Nah, ini untuk hashingnya, ini materinya memang agak panjang karena ini berkaitan dengan perubahan commit yang kita lakukan ya. Jadi, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nanti teman-teman kalau kita ingin melakukan ini perubahan, nah, saya juga sudah melakukannya. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus, mungkin terakhir kalau kita mau menghapus filenya, nah nanti kita kalau menghapusnya itu, saya contohkan sini, saya hapus ya. Nah, saya hapus di sini, terus saya git di status lagi, dilihat nanti di sini. Nah, ini dituliskan statusnya dihapus ya, tapi kita belum bikin penanda di repository gitu. Nah, jadi di sini kita belum melakukan penanda di repo. Jadi setiap apapun ya perubahan di file, mau kita tambahkan file baru atau kita mau isi filenya atau kita mau menghapus, itu semuanya kita harus kembalikan lagi gitu alurnya, workflow-nya. Nah, jadi kalau saya hapus lagi ini ya istilahnya ini masih dalam status atau section working directory lagi gitu. Nah, kalau kita mau ini kita tinggal menambahkan di sini. Nah, mungkin untuk perintah yang lebih cepat ya, kita bisa langsung menggunakan git commit min a m. Nah, min a ini maksudnya add ya, jadi kita menambahkan, baru kita membuat pesannya apa gitu. Jadi ini satu kali git add sama git commit, ini sekalian ya. Nah, ketika kita mau pesan, nah kita tulis saja menghapus file 1.txt seperti ini.
Kalau kita enter, nah dia langsung commit. Dia langsung, jadi min AM ini selain dia meng-add ya, git add tadi, dia langsung dia commit. Jadi kita nggak perlu git add, enter, baru git commit. Nah, kalau kita git status lagi, nah, nothing to commit. Seperti itu. Nah, ini perintah untuk cepat ya. Tapi misalnya teman-teman mau lihat statusnya apa nih. Kalau misalnya git add, statusnya, oh ini siap untuk di ini, dilakukan commit. Nah, itu artinya teman-teman tinggal langsung git commit min am menghapus file langsung seperti itu, atau git commit min m kalau teman-teman sudah git add seperti itu. Nah, ini adalah perintah dasar ya. Untuk git sendiri memang materinya agak panjang. Dia ada ini kan mengenai dasar ya. Ini nanti teman-teman juga akan belajar mengenai uh, branch. Nah, branch ini biasanya dipakai untuk oleh programmer. Nah, biasanya branch ini itu agak panjang ya. Pembahasannya itu topik tersendiri karena branch ini nanti juga kita bagaimana mengelola proyek bersama dengan programmer. Nah, tapi teman-teman supaya bisa memahami Git dasarnya ya, pastikan teman-teman mengetahui perintah-perintah Git yang tadi ini yang sudah saya jelaskan. Jadi dan teori dasarnya lah istilahnya seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir kita juga bisa istilahnya mengklon ya, mengklon repositori punya orang seperti itu. Ntar ini ada masuk. Nah, kita bisa mengklon. Ini materi tambahan aja. Jadi untuk ini Git sih dasar kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari teori-teorinya di sini ya. Kalau mau memetakan perubahan, nah tapi saya nggak membahas ini karena agak sudah malam juga dan nanti kita agak nanti panjang juga. Nah, saya langsung ke uh, materi mengenai clone. Jadi untuk clone ini misalnya ya kita mau buka nah misalnya saya bisa coba misalnya GitHub ya. Nah, teman-teman silakan buka GitHub juga. Nah, GitHub ini itu adalah version control juga tapi dia bersifat cloud. Jadi dia sebenarnya ini kita disimpan secara cloud gitu. Nah, ini kayak untungannya juga uh, version control ini kita bisa menggunakan ini sebentar saya buka dulu, saya masuknya ke ini ke ini dulu ke GitHub-nya. Nah, untuk GitHub silakan teman-teman juga silakan membuat akun untuk GitHub-nya ini ya di github.com. Nanti kalau di sign up saya nanti seperti ini, coba saya share screen dulu. Kalau kita mau registrasi, nah nanti teman-teman masukkan email yang akan digunakan untuk mendaftarnya registrasi di GitHub-nya. Kemudian nanti misalnya apa gitu. Nah, nanti ikuti aja langkah selanjutnya. Mungkin teman-teman silakan kalau ingin registrasi ini nggak susah tuh untuk registrasi GitHub-nya. Tapi yang paling ini saya nanti langsung ke sign in aja. Nah, nanti sign in ntar saya sign in dulu. Ini saya ini dulu. Mungkin bentar ya.
Ntar, oke, oke. Saya sign dulu. Ntar, ini saya pakai akun yang dari Kemoding ya. Jadi saya dari Kemoding juga sudah uh, ada ini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah ada GitHub, sudah registrasi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, biasanya nanti teman-teman kalau mau membuat repository project di cloud-nya, nah teman-teman tinggal di sini ya, tinggal new atau bisa di sini di logo kita. Nah, baru kita bisa use repository atau nah, jadi seperti ini. Nanti ini ada daftar repository kita ya. Jadi ada dari kita. Nah, misalnya nih kita ingin membuat repository seperti ini. Nah, misalnya file 1 seperti tadi aja ya. Namanya file 1. Nanti deskripsinya terserah teman-teman. Misalnya ini project pertama Kemoding misalnya. Nah, ini terserah. Kemudian ini mau di public atau di private. Nah, misalnya kalau di public saja tidak masalah. Nah, jadi kalau di public itu setiap orang yang di internet ini bisa melihat repository kita gitu. Kalau private itu kita hanya kita menentukan, jadi siapa yang bisa mengakses repo kita seperti itu. Nah, kalau seperti ini, nah di sini ada kita bisa initialize repository, kita tambahkan readme file atau kita tambahkan git ignore dan lain-lain. Nah, ini kita abaikan aja. Nah, kita langsung create aja di sini. Nah, ini kita sudah buat repositorinya di sini. Tapi di komputer kita belum, di lokalnya. Jadi di sini, nah, di lokalnya belum. Nah, caranya kita kalau mau mengakses ini, kita, nah, misalnya kita mau buat repository di command line, nah ini bisa seperti ini ya. Kita mau bikin ini, nah, atau kita langsung kita kalau sudah ada apa namanya repositorinya apa namanya di lokal, nah kita tinggal pakai copy saja perintah ini ya, jadi git remote dan lain-lain gitu. Nah, mungkin dari sini nah misalnya saya buat apa ya di sini. Sini saya bikin file 1. Nah, atau ini aja. Nah, misalnya nih saya keluar lagi di sini ya. Ini anggap saya sudah keluar di sini. Nah, nanti kan di repository ini udah ada ini ya, udah ada file 1 di sini ya, public. Nah, ini karena saya keluar lagi. Nah, nanti coba saya sign in. Nanti saya masuk ke akun saya dulu. Nah, coba saya cari yang tadi ya, kemudian isi unsia. Nah, ini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah buat ya, buat akun GitHub. Nah, nanti kalau misalnya mau mengambil repo orang, ini istilahnya repo dari akun lain lah, repository.
akun lain. Nah, ini kan ada nih file 1 dari sini. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, ini kan reponya empty ya di sini. Biasanya kita di sini, karena di sini saya belum buat ininya ya, file baru di sini. Coba saya ini dulu. Bentar saya keluar lagi, sorry. Sini saya sign in, masuk ke akun tadi yang mau diasumsi. Di sini coba saya, nah baru saya add origin aja di sini ya. Jadi seperti tadi saya mau add origin di sini, yang di repo saya sini ya. Jadi kan ini statusnya kita udah, bentar saya buka lagi di sini. Nah, coba saya clean dulu. Sorry. Nggak bisa ya. Di sini nah ini kan masuk di repository. Nah, ntar ini saya mau buat dia sini. Nah, tinggal kita git remote aja di sini. Ini git remote. Ini kalau dari teman-teman ini ya, git remote seperti ini. Nah, add origin. Nah, jadi ini perintah yang digunakan kalau kita mau membuat git kita di sini ya, di lokal itu masuk ke GitHub. Gitu. Jadi nanti dia masuk ke di sini. Nah, kita enter aja seperti ini. Nah, baru kita git branch. Nah, karena dia menggunakan main-nya di sini, jadi kita git branch aja min m main. Jadi nanti branch di sini akan berubah jadi main. Nah, nanti branchnya akan berubah jadi main. Ini nanti, nah baru git push aja, git push min u origin main. Nah, dia menggunakan ini ya, jadi personal token. Nah, coba saya ini lagi di sini. Nah, dia keamanannya, jadi kita nggak sembarangan ini ya. Jadi di sini dia dituliskan di sini support for password authentication was removed. Jadi dihapus. Nah, jadi kita menggunakan token. Nah, ini mungkin di Git juga dia harus menggunakan token. Nah, mungkin di sini coba saya ini aja. File 1 misalnya nih. Oh, ini karena di akun, nah saya di akun ini kan udah terintegrasi sama ini ya. Coba saya buka akun sendiri saja. Sorry. Jadi misalnya saya buat repository baru lagi di sini, file 1. Ini contoh aja. Nah, jadi di sini kita tinggal remote aja ya di sini. Nah, sebelumnya kita bikin dulu ini ya. Sorry. Kita bikin file dulu. Di sini misalnya file ini saya buat file baru aja di sini. Misalnya file 1 gitu. Tadi ya.
Nah, nanti kan seperti biasa dia ada ini ya, nanti dia ada semacam perubahan lagi di sini git satu saja supaya mengecek. Nah, kita tinggal git add filenya apa, sorry, txt, baru git commit nm perlu menambahkan file .1.txt seperti ini. Nah, jadi sudah ditambahkan. Nah, kalau mau masuk tinggal kita git remote aja seperti biasa tadi. Git remote, sorry. Bang Jo, yang di share screen cuma kita baca ya? Oh, iya, sorry. Ini saya ini aja diakses ke, mohon maaf. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi di sini tadi kan saya sudah git add, terus git commit seperti biasa lah tadi sudah saya ini. Karena kan tadi saya menambahkan file ya di sini ya. Menambahkan file satu. Nah, otomatis kalau kita menambahkan file ya kita langsung git add sama git commit. Misalnya seperti itu aja. Nah, baru di sini kita tinggal kalau mau ini masuk ke membuat file apa repository di sini ya, di lokal kita masuk ke ke GitHub. Nah, kita tinggal git remote ini aja. Nah, dia sudah ada di sini. Tinggal remote origin. Nah, misalnya saya ini aja. Sorry, ini saya bikin di sini aja file 2 misalnya. Sorry ya. Sorry. Ini saya bikin file 2 aja di sini. Atau saya buat repository kedua. Karena tadi kan saya sudah buat git remote ya. Jadi setiap tadi saya sudah remote ke yang akun Kemoding. Nah, tapi karena saya mau buat karena dia ada keamanannya, jadi saya buat di akun sendiri dulu. Karena git saya ini sudah ke integrasi ya. Jadi git di sini sudah terintegrasi di GitHub juga. Jadi dia otomatis dia harus butuh autentikasi di situ. Sorry, ini repository kedua. Ini saya tadi menambahkan file aja di sini. Tambahkan file satu aja. File, sorry, folder. Nah, ini saya buka lagi di git bash. Sorry, ini ada 2, berarti saya keluarin lagi nih. Nah, di sini repository kedua. Nah, misalnya kalau seperti tadi ya git init dulu, karena ini belum masuk ke dalam git. Nah, kalau git init, nah seperti ini. Kemudian saya di sini saya tambahkan file dulu. File 1 seperti biasa ya, .txt. Nah, kalau kita tambahkan file, di sini kan nanti udah ini ya, git status dia seperti biasa. Nah, ini dia belum dimasukkan. Nah, kita siapkan dengan cara git add file 1. Ini perlu titiknya, sorry, file 1 aja. Nah, ini jadi git add file 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah, kita git commit dulu. nm menambahkan file 1.txt di repository kedua atau repo kedua. Ini pesannya apa ya, terserah dari teman-teman. Ini dari saya seperti ini. Nah, saya enter. Nah, ini sudah dibuat. Nah, tinggal kita mau masukkan mau remote ke sini. Nah, kalau kita paste, kita masukkan di sini, kita enter.
Nah, dia sudah masuk. Nah, baru kita tinggal git push aja origin main. Kita git branch dulu ya, karena dia branchnya berbeda ya. Jadi master sama main itu berbeda. Nah, di GitHub sama ini dia itu sudah menggunakan main. Jadi sebelumnya dulu menggunakan master ya. Tapi menggunakan main karena ada kebijakan tersendiri. Mungkin istilah master ini ya, berkaitan dengan istilah sih. Ya. Jadi kalau istilah master ini dia lebih ke apa ya? Istilah yang digunakan untuk perbudakan lah. Jadi istilah master ini diubah menjadi main. Gitu. Kalau master ini identik dengan istilah yang berkaitan dengan perbudakan. Jadi dari GitHub-nya itu langsung mengubah ke main. Nah, seperti ini. Coba kita git branch main. Nah, baru kita git push langsung. Seperti ini. Git push saja. Main. Nah, ini dia butuh token ya di sini. Ini saya sign in aja. Nah, dia butuh ini ya, seperti biasa. Nah, jadi dia butuh autentikasi ya. Nah, jadi kalau saya sudah ini, biasanya dia sudah masuk. Nah, istilahnya dia udah masuk ke cloud kita di sini. Nah, coba saya refresh. Nah, di sini udah muncul ya, jadi udah muncul file seperti itu. Nah, misalnya nih dari saya, misalnya teman-teman mau clone repo, jadi mau clone repository saya. Nah, misalnya saya sign up lagi, saya buka dari Kmodding ya di sini. Kmodding SI Sia, di sini itu saya masukkan password. Caranya buka di ini saya aja, akun saya repo misalnya seperti ini, buka profilnya ya. Nah, di sini tuh ada file baru. Nah, di sini ya, file 1. Nah, caranya di sini ya. Kalau kita mau melakukan cloud di ini, nah, clone. Nah, di sini kita copy ininya ya. Copy di sini. Nanti kita misalnya kita mau bikin itu di repo yang lain misalnya, folder yang lain. Ini. Nah, kita git biasa lagi di sini ya. Nah, kita misalnya dari teman-teman ini karena dari saya kan satu komputer ya. Misalnya dari teman-teman mau clone ini, nah ini di copy aja. Nanti perintahnya seperti ini ya, git clone. Nanti tinggal URL-nya. Nah, URL dari sini. Nah, coba saya enter. Nah, nanti dia cloning. Nah, nanti di sini akan muncul file 1. Nah, kan di repository ketiga dia muncul file 1. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau kita buka kodenya, sorry. Nah, ini kan file 1. Gitu. Nah, nanti misalnya nih, teman-teman menambahkan file di sini. Nah, jadi clone ini itu istilahnya, clone ini jadi kita mau mengambil istilahnya kayak kalau istilahnya kita mendownload lah. Kita mau download kode orang, ambil kode orang, atau project orang masuk ke komputer kita, misalnya seperti itu. Nah, caranya seperti tadi, git clone, baru URL-nya ambil di sini ya. Gitu. Nah, nanti kita bisa melakukan perubahan di sini. Nah, tapi perubahan ini itu tidak akan terintegrasi di sini karena itu butuh autentikasi juga dari yang pemilik repository di cloud di sini ya, GitHub-nya. Gitu. Jadi ini hanya khusus misalnya kita mau melakukan perubahan. Nah, di sini kalau di VS Code-nya itu
Bentar saya buka terminal. Nah, dia otomatis sudah terintegrasi dengan Git di sini dengan branch main. Nah, jika kita mau melakukan perubahan ya silakan aja. Saya menambahkan baris pertama seperti ini. Nah, nanti kan modified seperti biasa ya. Nah, kita di sini di command lainnya kita tinggal git add dulu, git status ya, git status. Kalau teman-teman mau mengecek statusnya, nah, sini sorry, saya perbesar lagi. Nah, sini kan dia dia masih masuk ke working directory. Nah, kalau kita masuk ke staging area ya kita tinggal git add saja nama filenya. Nah, git status. Nah, dia sudah masuk ke ini ya. Nah, perhatikan karena dia kita clone dari repo orang. Nah, jadi branch-nya di up to date ya dengan origin main di sini. Nah, kemudian nanti di sini itu kita bikin istilahnya git commit lagi seperti biasa ya. Tadi kan sudah masuk ke staging area, tinggal kita mau buat dia ke repository. Nah, git commit nya menambahkan baris pertama di file 1.txt seperti ini. Nah, kita enter. Nah, kalau kita git status, nah ya, teman-teman perhatikan ya. Jadi branch-nya ini dia lebih ke depan dari originnya. Maksudnya origin main ini repo yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman mengclone-nya di sini ya, mengclone di sini mengambil clone-nya. Nah, biasanya kan di branch-nya maju ya. Nah, biasanya di sini kita tinggal ini kan masih kosong. Nah, di sini masih kosong. Kosong sementara di sini kan sudah terisi ya, sudah ada isi kan, sudah masuk ke repository gitu. Jadi di komputer kita sudah masuk ke sudah ada repository menambahkan baris pertama, tetapi di cloud-nya, di GitHub-nya belum masuk, masih kosong ya. Nah, caranya kalau kita mau mengupdate ya tinggal kita git push origin main. Nah, git push origin main di sini. Kalau kita enter nanti, nah, sini sudah terupdate di sini nanti. Coba kita ini. Nah, sini udah update nih. Seperti itu. Jadi hanya yang pemilik reponya ya. Jadi karena saya ini di sini kan saya update-nya menggunakan git di perintah git di sini, dan itu kan udah apa ya istilahnya, reponya ini udah terintegrasi dengan GitHub di saya gitu. GitHub saya di yang satunya. Jadi dia udah masuk di sini. Nah, ini nanti teman-teman akan terbiasa menggunakan kalau kita udah belajar bahasa pemrograman lah. Nanti kita membuat project, membuat repo. Untuk sekarang teman-teman pahami aja dan mungkin bisa praktek sedikit-sedikit. Tapi nanti pas kita mau belajar bahasa pemrograman itu teman-teman silakan, nanti kita sering membiasakan diri. Gitu. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan mungkin. Jadi materinya udah sampai di ini aja. Jadi ini hanya materi tambahan aja untuk GitHub. Mungkin teman-teman yang belum memiliki GitHub, silakan dibuat akun GitHub-nya menggunakan email. Nanti kita nanti seiring berjalannya waktu akan sering menggunakan GitHub dan Git seperti itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman mungkin masih kesulitan ya untuk
memahami version control ini. Tapi mungkin kalau kita sering membiasakan diri aja dengan project, kalau ada ini apa sering menggunakan project atau melakukan perubahan, nanti teman-teman tinggal akan membiasakan diri seperti tadi kan. Kalau ingin perubahan tinggal git add, filenya apa, git commit, pesannya, nah nanti muncul seperti itu. Kalau mau masukkan ke GitHub tinggal git push origin main seperti tadi, asalkan dia sudah terintegrasi reponya. Simpelnya seperti itu sih perintah-perintah Git yang dasar. Jadi tidak kesulitan kalau kita sudah membiasakan diri aja. Saya juga awal-awal kesulitan juga memahami Git ini dengan perintahnya gitu, tapi karena sering terbiasa aja menggunakan perintah-perintah itu, lama-lama saya juga memahami artinya seperti apa gitu. Oh, oke. Nah, perbedaan Git sama GitHub. Jadi Git itu kan istilahnya version control juga, version control system. Tadi saya juga jelaskan. Nah, Git ini istilahnya version control system di mana itu di apa namanya ya, data-data perubahan ini kan di Git ini kan dia hanya disimpan perubahan ya, perubahannya gitu. Nah, perubahannya itu disimpan dalam uh, ke dalam komputer kita sama server Git sendiri gitu, database server Git gitu. Gitu. Nah, itu dia di itu Git. Kalau GitHub ini itu istilahnya version control system juga tapi dalam bentuk cloud ya. Jadi istilahnya dia tersimpan ke dalam cloud. Jadi kalau cloud ini misalnya teman-teman mau apa ya istilahnya, mau misalnya teman-teman nih dalam satu satu tim gitu. Nah, misalnya ada project yang sudah dikerjakan di tim sebelumnya gitu, tim sebelumnya. Nah, kita tinggal misalnya ada perubahan, kita ingin melakukan perubahan selanjutnya gitu. Nah, kita tinggal integrasikan nanti menggunakan Git Cloud tadi. Nah, jadi istilahnya kita GitHub ini itu dia istilahnya sifatnya cloud saja gitu. Jadi sifatnya cloud. Kita tinggal kita mau clone, masukkan ke komputer kita gitu, ke lokal dan ke server Git gitu. Seperti itu. Itu perbedaan Git dan GitHub. Nah, benar gitu. Gitu. Jadi misalnya nih teman-teman, mungkin kalau saya ibaratkan misalnya teman-teman misalnya apa ya, istilahnya kan kalau cloud itu istilahnya kayak sekarang kita gunakan kan misalnya Google Drive, kalau Google ya, Google Drive atau OneDrive kan cloud semua ya. Nah, misalnya ada Google Docs. Nah, Google Docs ini kan salah satunya sudah terintegrasi secara cloud ya. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang misalnya melakukan perubahan kan udah ini gitu. Dia nanti misalnya teman-teman bisa copy isi filenya ke dalam bentuk uh, file doc ya. Jadi bisa buka di uh, Microsoft Word teman-teman masing-masing gitu misalnya. Tapi ya cloud ini dia dari itu bisa dimanipulasi, Google Docs-nya bisa dimanipulasi sama beberapa orang. Nah, sama juga seperti itu GitHub juga bisa di ini. Jadi kalau GitHub ini nanti perubahannya kita bisa dilakukan oleh beberapa orang nanti menggunakan branch tadi, Git branch. Nah, nanti bisa ada apa ya istilah riwayatnya seperti itu. Jadi secara singkat ya seperti Mbak Teresia tadi bilang, Git itu version control system di komputer. Kalau GitHub itu version control system di cloud. Istilahnya seperti itu perbedaannya. Nah, jadi misalnya kalau kita membuat Git seperti tadi ya, Git add, Git commit di perintah Git biasa gitu seperti ini. Nah, ini dari orang lain nggak bisa lihat gitu.
orang lain, nggak bisa lihat repositori kita. Nah, supaya kita mau buat repositori kita ini bisa dilihat sama orang lain, nah kita masukkan ke cloud seperti itu. Istilahnya gini lah, mungkin ibarat lebih ini. GitHub ini kan dia ini menjadi semacam sekarang istilah mungkin orang-orang programmer istilahnya sebagai Instagramnya para programmer lah seperti itu. Kenapa? Karena di sini kan saling berbagi project-project lah, baik itu project pembelajaran atau project yang bersifat open source lah, gitu, yang bisa dipakai. Nah, mungkin ibaratnya gitu. Jadi GitHub ini Instagram lah. Jadi misalnya nih teman-teman misalnya membuat foto gitu di HP masing-masing. Nah, itu kan teman-teman masih simpan ke HP teman-teman. Nah, misalnya teman-teman mau mau masukkan, misalnya teman-teman mau fotonya itu bisa dilihat oleh teman-teman gitu. Nah, fotonya ini kan diupload ya, diupload di Instagram. Nah, diupload supaya nanti bisa terlihat sama teman-teman gitu atau orang lain lah. Nah, begitu juga sama GitHub ini gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi ini di perubahannya kita masukkan di lokal, di komputer. Nah, tapi kalau Git Cloud ini apa GitHub ini ya kita ingin repository kita itu dimasukkan secara cloud gitu. Jadi supaya orang lain bisa dilihat. Mungkin ibaratnya seperti itulah umpamanya. Mungkin kalau teman-teman masih belum paham ya istilahnya seperti tadi ya Instagram lah. GitHub ini kan Instagramnya gitu. Nah, di GitHub ini sebenarnya banyak sekali proyeknya yang orang-orang programmer, developer gitu yang buat ini maksudnya membuat repository secara open source dan kita juga bisa langsung mengaksesnya seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan kontribusi juga gitu. Misalnya kita ada project baru gitu. Saya penambahan fitur di ini, nah kita bisa berkontribusi juga. Misalnya teman-teman mau bikin aplikasi website apa gitu di perusahaan, nah misalnya atau di perusahaan dan dia membutuhkan open source dan dia ini bersifat open source. Nah, nanti dia butuh kontribusi misalnya dari kita, kita bisa membuat fitur baru dan kita bisa ajukan gitu. Nah, seperti itu. Nah, di GitHub ini membantu. Nah, gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan juga mengenai Git dan GitHub. Yang jadi tadi Git sama GitHub ini itu hanya materi dasarnya saja. Nanti kita akan terbiasa sih kalau kita langsung masuk ke membuat project di bahasa pemrograman gitu. Gitu. Karena kan kalau di bahasa pemrograman kan pasti banyak perubahan ya. Ada perubahan A, perubahan B. Nah, nanti itu akan lebih sering menggunakan Git gitu dan GitHub. Kalau teman-teman mau memasukkan ke dalam GitHub. Nah, kadang-kadang GitHub ini juga bisa menjadi portofolio. Jadi teman-teman kalau misalnya nih mau bekerja di perusahaan gitu. Nah, dan misalnya HRD-nya butuh portofolio. Nah, nanti portofolionya bisa dibuat di link, misalnya link akun GitHub teman-teman gitu. Oh, hanya sudah punya uh, apa project seperti ini. Nah, tinggal dikasih lihat, tinggal di apa istilahnya dibuka gitu. Nah, jadi dari cloud ini itu nanti teman-teman bisa buka juga. Misalnya nih, teman-teman kan mau buka komputer, teman-teman bikin repository di komputer. Nah, misalnya teman-teman misalnya sedang ada interview misalnya dan butuh menggunakan laptop. Nah, nanti dari laptop itu bisa akses GitHub gitu. Dan nanti bisa dimasukkan ke repository di komputer di laptopnya gitu. Jadi, nah itu gunanya kita menggunakan GitHub gitu. Jadi datanya tidak akan hilang seperti itu. Jadi kita bisa gunakan di komputer mana saja asalkan dia sudah terdaftar di Git. Jadi sudah terintegrasi istilahnya dengan Git kita, akun Git kita seperti itu.
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, eh, atau masih ada pertanyaan mungkin mengenai Git dan GitHub, silakan ya kalau ada pertanyaan. Mungkin untuk ke depannya kita akan langsung bahas ke salah satu bahasa pemrograman gitu setelah ini. Jadi ini hanya mungkin istilahnya dasar untuk kita mau membuat program atau aplikasi lah seperti itu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya cukup sekian aja karena sudah malam juga. Eh, Bentar ya, saya lupa untuk bikin form absensi. Nanti saya buatkan setelah ini aja, setelah penutupan. Jadi saya share eh, di grup WA dan Telegram gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman juga sudah sedia hadir dan tetap mau belajar mengenai pemrograman sampai saat ini ya. Meskipun kita, kalau saya lihat memang kita tinggal sedikit ya, tapi tidak masalah kalau teman-teman memang ada niat untuk belajar. Saya rasa kedepannya teman-teman pasti akan dapat manfaat yang lebih gitu.